Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najib Sazabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus yang dimulai dari pengertian. Jadi diabetes mellitus itu adalah kelainan metabolisme tubuh yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula dalam darah di dalam batas normal. Seseorang dikatakan mengidap diabetes ketika kadar gula darah sewaktunya itu di atas 200 mg per desiliter dan kadar gula darah puasanya itu di atas 126 mg per desiliter. Untuk diabetes mellitus sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa tipe. Ada yang tipe 1 itu biasanya terjadi pada anak-anak atau remaja yang ditandai dengan berkurangnya produksi insulin, sehingga nantinya akan meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tertentu pada organ-organ tertentu di sekitarnya. Hal ini terjadi karena sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang dirinya sendiri dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Lalu untuk tipe 2 itu biasanya terjadi pada dewasa yang terjadi karena adanya penggunaan insulin dalam tubuh tidak efektif. Insulin yang dihasilkan itu tidak dapat dipergunakan dengan baik sehingga menyebabkan sel-sel tubuh itu menjadi kurang sensitif atau terlalu tahan atau resisten terhadap insulin. DM tipe 2 ini adalah DM yang terjadi lebih dari 90% pada pengidap DM. Lalu ada DM gestasional yang terjadi pada ibu hamil, biasanya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga saat kehamilan. Lalu ada juga jenis diabetes tertentu yang dikarenakan sebab lain. Biasanya tipe ini adalah diabetes yang disebabkan oleh sebab lain atau penyakit lain, misalnya sindrom diabetes monogenik atau seperti pada diabetes neonatal dan diabetes usia muda. Nah, hal ini juga terjadi pada penyakit pankreas eksokrin, lalu disebabkan juga karena obat atau diabetes yang diinduksi bahan kimia seperti dengan penggunaan glukokortikoid dalam penggunaan HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ. Lalu diabetes itu disebabkan bisa karena gaya hidup atau kurang olahraga, konsumsi gula yang berlebihan, atau karena kelainan hormon karena keturunan dapat menyebabkan diabetes. Terus untuk gejala dari pengidap diabetes itu biasanya sering merasa haus, sering buang air kecil terutama pada malam hari, lemas, penglihatan mulai buram, mati rasa atau kesemutan di kaki, luka yang tidak sembuh. Lalu bisa juga ada penurunan berat badan yang tiba-tiba. Untuk gejala DM tipe 1 itu biasanya berkembang cepat, kalau gejala DM tipe 2 itu berkembang dengan lambat. Untuk faktor risiko dari diabetes mellitus itu biasanya ada riwayat keluarga yang menderita diabetes, terus ada gaya hidup yang tidak sehat, bisa jadi karena berat badannya berlebihan, lalu bisa jadi karena umur. Untuk DM tipe 2 itu biasanya di atas 45 tahun akan lebih rentan untuk mengidap diabetes mellitus. Lalu untuk komplikasi diabetes mellitus biasanya akan terjadi infeksi di kulit dan penyakit kulit lainnya. Karena ketika terjadi luka, biasanya orang yang diabetes itu akan sulit sembuh. Terus bisa jadi glaukoma, katarak, dan penyakit lainnya yang mengganggu fungsi penglihatan. Lalu ada kerusakan sistem saraf yaitu neuropati. Neuropati itu juga banyak tipenya. Ada neuropati perifer. Terus ketika terjadi neuropati perifer, ketika luka di saat itu luka akan semakin sulit untuk sembuh, maka akan bisa jadi penderita diabetes itu akan diamputasi kakinya. Lalu bisa jadi nefropati, bisa terjadi stroke dan hipertensi. Untuk penata laksanaan DM, bisa yang pertama itu kita bentuk perencanaan makanan. Tujuannya adalah untuk membantu pasien diabetes itu memperbaiki kebiasaan gizinya sehingga nanti akan ditunjukkan atau hasilnya itu ada pengendalian gula dalam darah, lemak serta hipertensi. Nah, perencanaan makanan ini sebaiknya mengandung zat gizi yang cukup. Lalu di sana artinya pengaturan porsi makan yang cukup sepanjang hari itu ada 3J, jumlah, jenis, dan jadwal harus disusun. Lalu ada kegiatan jasmani. Di sini penderita diabetes itu harus rutin untuk melakukan olahraga, mulai dari olahraga ringan sampai sedang. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menjaga pengaturan kadar gula darah atau supaya gula darahnya itu seimbang, atau
terkontrol. Di sini juga fungsinya adalah untuk menurunkan berat badan dan lemak tubuh serta menjaga kebugaran. Pada saat berolahraga, resistensi insulin itu akan berkurang dan sensitivitas insulinnya meningkat, sehingga responnya ini respon seperti ini hanya terjadi pada saat olahraga. Pada pasien DM, aktivitas fisik yang teratur itu dapat mengurangi berat badan, meningkatkan kontrol glukosa darah, dan sensitivitas insulin. Ya, semuanya itu mengarah pada pengurangan atau mengurangi risiko pengembangan neuropati. Contoh dari aktivitas fisik yang dapat dilakukan itu adalah jalan kaki, jalan santai, terus senam kaki diabetes di rumah, atau banyak aktivitas lainnya yang dapat dilakukan dari skala ringan sampai sedang. Untuk pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan pada orang yang mengidap diabetes mellitus itu untuk cek gula darah itu kadar glukosa darah puasa, gula darah sewaktu, sama tes toleransi glukosa. Kalau menurut WHO untuk diabetes mellitus itu setidaknya 2 kali pemeriksaan baru bisa diangkat diagnosa medis DM. Kalau dari WHO itu glukosa darah plasma sewaktunya itu GDS-nya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kalau GDP-nya itu di atas 126 mg per desiliter. Lalu untuk glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengkonsumsi 75 gram karbohidrat itu di atas 200 mg per desiliter. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.